Jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Ini yang paling berat ya. Jangan terlalu banyak tahu urusan orang dan jangan sering mendengar keburukan-keburukan orang. Jangan kepo ya. Jangan kepo. Dalam suatu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun diperselisihkan oleh para ulama tentang sanadnya. Ya, sebagian ulama mendhaifkan, tetapi Ahmad Syakir menghasankan. Namun maknanya benar. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala membawakan hadis ini mengatakan maknanya benar. Apa isi hadis ini? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "La yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seorang pun dari sahabat-sahabatku menyampaikan kepadaku tentang seorang pun, apapun jangan disampaikan kepadaku. Artinya datang seorang, Ummu tahu enggak ini fulana? Ummu tahu enggak ini? Ummu tahu enggak ini? Ini ibu seperti gitu kan, kurang kerjaan, makanya pembicaraannya membicarakan orang lain. Ya. Kata Nabi, jangan seorang pun dari sahabatku datang kepadaku melaporkan tentang orang lain. Kenapa kata Nabi? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadar. Aku ingin keluar melihat kalian dalam kondisi hatiku bersih. Beda kalau saya tahu si fulana gini, ini brengsek, ini begini. Ya, ini tukang ghibah, ini tukang namimah, ini kalau ke salon sampai 100 juta. Saya tahu semuanya. Begitu saya ketemu, saya punya pemetaan langsung, wah ini gini. Subhanallah. Hati saya kotor. Karena saya tahu kartu-kartu orang. Oh ini gini, ini sama suaminya begini, ini sama anaknya begini, ini sama ini ngontrak rumah nggak pernah bayar. Ini saya tahu repot. Ya. Akhirnya saya tahu banyak urusan orang, hati saya jadi kotor. Makanya kalau ada orang mau cerita, saya ini masalah jadi ustadz seperti. Jadi banyak orang kasih masalah sama saya. Sebenarnya saya tidak mau dengar, tapi bagaimana lagi? Ya. Kalau bisa saya tidak dengar, saya lebih senang. Tetapi terkadang ada masalah yang harus saya hadapi. Orang datang cerita masalahnya, ya sudah. Jadi saya tahu ternyata begini orang. Oh ternyata begini. Kelihatannya ternyata begini. Saya tahu banyak akhirnya. Padahal saya tidak ingin. Ya, saya tidak berlezat-lezat dengan mendengar keburukan orang. Tapi saya harus mendengar. Itu qadarullah. Itu sudah apa? Tugasnya apa? Ustaz. Tapi anti siapa? Anti memang Ustaz. Hafal ad-duha saja belum hafal. Ngapain dengar cerita-cerita orang? Ngapain dengar keburukan-keburukan orang lain? Lebih bahagia kita nggak tahu kesan orang lain. Lihat Nabi SAW mengatakan, jangan ceritakan kepada diriku tentang seorang pun. Kecuali dalam kondisi-kondisi terpaksa, orang ini minta nasihat. Dan anti merasa bisa menasihati, silakan mendengar. Ya, dia ingin curhat, kalau dia nggak curhat, dia tambah stres ya, kita berarti ikut menanggung kesusahan orang lain. Tidak apa-apa, dengerin. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Jangan jadikan apa? Kebiasaan. Karena itu mengganggu kebahagiaan anti. Itu menjadikan hati anti menjadi kotor. Ya. Jadi kotor. Oleh karena seorang berusaha ya tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, afdalul a'mal, amalan yang terbaik, salamatus sadri min anwa'i syahna'i kulliha. Sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala ya permusuhan seluruhnya ya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Ya, kecuali memang kalau anti diceritakan, nanti bisa kasih solusi, bisa mengurangi beban orang, maka tidak apa kita berbuat baik sama orang. Tapi kalau enggak perlu, enggak usah. Banyak yang mau kita urus. Kita mau ngurus suami kita mau ngurus anak-anak kita mau ngurus ibu kita, ya. Mengurus diri kita sendiri perlu diurus. Ya, sudah ngaji lama, ilmu enggak bertambah-tambah, sudah lama ngaji, hafalan tidak bertambah-tambah, ya. Sudah lama ngaji, tidak berubah-ubah, masih saja begini, masih saja begitu, ya. Dan seterusnya. Masing-masing kita tahu, ya. Masing-masing kita tahu tentang diri kita. Maka di antara hal yang membantu seorang kiat yang ketiga, agar seorang ya tidak atau bersih hatinya, jangan suka mendengar urusan orang lain, apalagi mendengar keburukan orang lain. Kalau ada orang datang sama kita, ukhti, ada fulan, sudah jangan, saya nggak mau dengar. Ya, kamu kalau ada perlu nasihati dia aja langsung, saya nggak mau dengar. Tidak usah lah, hati saya juga banyak dosa, hati saya juga kotor. Ya, saya tidak ingin dengar tambah kotoran dalam hati saya. Kalau ada orang yang seperti itu bergaul sama kita, putuskan persahabatan.
Masih banyak yang siap jadi sahabat bagi kita. Nggak usah malu-malu. Kalau kita malu-malu, pekewuh, kita yang sendiri terjerumus dalam dosa, kita yang sengsara, kita menyakiti hati kita. Ada kita punya kawan ternyata suka nyeritain keburukan orang lain. Mohon maaf. Udah. Cari alasan. Ya. Afwan, ana sibuk. Mau sibuk kemana kek, bukan urusan nanti. Pokoknya putus, jangan bergaul dengan dia. Karena kita tidak ingin ya hati kita kotor dengan cerita tentang keburukan-keburukan orang lain. Makanya di antara doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang sebelum kami yang telah beriman sebelum kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ghil. Ghil itu kedongkolan, jengkelan sama orang lain kepada orang beriman yang lain. Kita ingin kita ketemu orang, kita senyum, bisa senyum sama dia. Kita tidak tahu keburukan-keburukannya. Ya lebih enak. Daripada kalau kita tahu, ketemu sudah tahu orang ini begini. Enggak enak. Terkadang informasi yang masuk sama kita juga ternyata salah. Salah atau benar kita berusaha tidak mendengar. Maka saya ingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita terbatas, umur kita terbatas, jangan terlalu ikut medsos untuk mendengar keburukan-keburukan banyak orang. Ya. Jangan terlalu ikut medsos. Anti punya dunia sendiri. Ketemu ke teman-teman, kumpul ketemu makan-makan misalnya atau pengajian kayak atau jalan-jalan. Itu lebih baik daripada mendengar berita sana, berita sini, berita sana, berita sini yang menguras tenaga, menghabiskan energi dan mengotori hati kita semua.